Ya, semangat pagi adik-adik. Salam jumpa. Semoga adik-adik sehat selalu dan tetap semangat belajar. Seperti semangat di pagi hari. Ya, hari ini kita akan belajar tentang relasi fungsi, mencari domain dan range dari fungsi akar kuadrat. Ya, yang di dalamnya berupa fungsi kuadrat. Ya, bagaimanakah dasar-dasarnya? Ya, kita lihat dulu dasarnya. Apabila ada suatu fungsi fx, akar dari sesuatu, ya sesuatunya ini kita misalkan dengan gx. Nah, maka supaya fungsi fx ini terdefinisi, maka di dalam akar ini harus positif atau 0. Jadi, gx-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Karena kalau gx-nya negatif, maka akar ini tidak memiliki nilai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, gx-nya ini merupakan fungsi kuadrat. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, yang mana tipe dari grafik fungsi kuadrat ada dua. Kalau A-nya lebih besar daripada 0 atau A-nya positif, maka parabolanya terbuka ke atas atau cekung ke atas. Kalau A-nya kurang daripada 0, A-nya negatif, berarti fungsi kuadratnya parabolanya terbuka ke bawah atau cekung ke bawah. Ya. Inilah dasar kita menyelesaikan soal domain dan range fungsi. Mari kita lihat soal nomor 1. Ya, soal nomor 1 kita tulis ya, fx sama dengan akar x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Nah, yang mana gx-nya adalah yang ada di dalam akar. Ya. Nah, ini kita faktor, maka dapat x ditambah 3, x dikurang 1. Pembuat nolnya adalah min 3, pembuat nolnya adalah 1. Nah, kita lihat A-nya ini adalah 1. Ya, jadi 1 ini lebih besar daripada 0. Jadi parabolanya terbuka ke atas atau cekung ke atas. Nah, ini sumbu X. Pembuat nolnya tadi min 3 dan 1 ya. Oke, cekung ke atas atau terbuka ke atas. Nah, berarti parabolanya seperti ini. Oke, untuk mencari domain, maka kita lihat ketentuan yang ini. Ya, gx-nya harus positif atau 0. Artinya apa? Artinya parabolanya harus ada di atas sumbu X atau tepat di sumbu X. Nah, yang mana dia? Iya, dari sini ke atas. Dari sini ke atas. Bagian parabola yang ini tidak memenuhi. Nah, jadi domainnya adalah X-nya lebih kecil atau sama dengan min 3 atau X-nya lebih besar sama dengan 1. Nah, sementara range-nya, untuk mencari range kita membutuhkan nilai minimum dari gx yang berwarna biru. Ya, g minimum adalah 0 ya, karena dia tepat di sumbu x. Sementara g maksimumnya adalah tak terhingga karena grafiknya bergerak terus ke atas. Nah, jadi range dari fungsi tersebut adalah fx. Ya, intervalnya seperti ini ya. Oke, ini akar. Nah, kenapa akar? Karena fungsi akar ya, minimumnya adalah 0, maksimumnya adalah tak terhingga. Nah, ini nggak usah pakai tanda sama dengan ya. Untuk tak terhingga kita nggak usah pakai tanda sama dengan. Ya, ini 0 lebih kecil sama dengan fx, fx-nya diganti dengan y. Akar tak hingga itu tak hingga ya. Oke, jadi range-nya seperti ini atau boleh kita tulis y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, itulah domain dan range dari fungsi yang pertama. Oke, kita hapus ya. Nah, selanjutnya kita bahas untuk kasus yang kedua. Ya, kasus yang ini sekarang fx sama dengan akar min x kuadrat min 2x ditambah 3. Ya, jadi gx-nya yang mana? Yang ada di dalam akar. Min x kuadrat min 2x ditambah 3. Ya, selanjutnya minusnya kita keluarkan. X kuadrat ditambah 2x dikurang 3. Lalu kita faktorkan. X tambah 3,
X minus 1. Ya, berarti X-nya sama dengan min 3 dan X-nya sama dengan 1. Ya, di sini A-nya bernilai min 1, koefisien X kuadratnya min 1. Dengan demikian dia kurang daripada 0, lebih kecil daripada 0 karena bernilai negatif. Nah, jadi parabolanya terbuka ke bawah. Ya, titik potong dengan sumbu X adalah min 3 dan 1. Parabola terbuka ke bawah. Nah, begini. Iya. Nah, untuk mencari domain, ya, domain. Kita cari bagian parabola yang ada di atas sumbu X. Nah, ini dia bagian parabola yang ada di atas sumbu X. Sementara bagian parabola yang ini tidak memenuhi. Nah, jadi domainnya adalah min 3 kurang sama dengan X kurang sama dengan 1. Nah, untuk mencari range kita membutuhkan nilai minimum dari Gx yang berwarna biru ini, ya, yang memenuhi ini. Ya, G minimumnya, ya, G minimum maksimum kita butuhkan, ya. Maksimumnya ada di sini, nanti kita hitung, ya, G max. Ya, G minimumnya tentu 0, ya, karena dia tepat di sumbu X. Sementara G maksimum kita hitung dengan menggunakan rumus B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya, oke, kita hitung jadinya sama dengan B-nya kita masukkan, B-nya yang ini, ya, min 2. Min 2 pangkat 2, min 4, A-nya min 1, C-nya adalah 3. Ya, dibagi dengan min 4 kali A. A-nya adalah min 1. Ya, ini min 2 kuadrat 4. Ini min 4 kali min 1 kali ini plus 12 dibagi dengan 4. Nah, ini jadinya 16/4 sama dengan 4. Nah, berarti range-nya adalah, ya, range-nya adalah fx lebih kecil sama dengan, nah ini lebih kecil sama dengan, ya, ini kita taruh G maksimum, G maksimumnya adalah 4. Nah, ini kita taruh akar dari G minimum, G minimumnya adalah 0. Nah, berarti Y-nya dari 0 sampai 2. Nah, itulah domain dan range dari fungsi yang kedua. Selanjutnya kita bahas fungsi yang ketiga. Ya, kita hapus. Nah, fungsi yang ketiga adalah fx sama dengan akar x kuadrat ditambah 6x ditambah 9, yang mana gx-nya adalah x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Nah, kita faktor x ditambah 3, x ditambah 3. Jadi x-nya min 3, x-nya sama dengan min 3. Dia memiliki sebuah nilai x. Nah, di sini A-nya lebih besar daripada 0, ya. A-nya adalah 1, yaitu lebih besar daripada 0. Nah, karena dia lebih besar daripada 0, maka parabolanya terbuka ke atas atau cekung ke atas. Ya, kita gambar, ya. Oke, sumbu X. Nah, ini min 3. Ya, parabolanya terbuka ke atas, memotong sumbu X di satu titik saja. Nah, untuk mencari domain, kita lihat parabola yang ada di atas sumbu X atau tepat di sumbu X. Ya, semua bagian parabola itu memenuhi ketentuan yang ini, ya. Tidak ada yang parabola di bawah sumbu X. Nah, dengan demikian domainnya adalah semua dari X, ya, X anggota bilangan real. Nah, atau boleh kita tulis min tak hingga lebih kecil daripada X dan X lebih kecil daripada tak hingga. Nah, untuk mencari range kita membutuhkan G minimum dan G maksimum dari fungsi yang berwarna merah ini. Ya, G minimumnya itu sama dengan 0 karena dia
tepat di sumbu X, sementara G maksimumnya adalah tak terhingga karena fungsi kuadratnya terus berlanjut sampai ke atas, sampai tak terhingga. Nah, dengan demikian range dari fungsinya adalah, ya kita tulis seperti ini, akar ya. Oke, ini pakai tanda sama dengan, ini tidak perlu karena tak hingga ya. Ya, ini 0, akar 0, 0. Ini ada tanda sama dengan, kita ganti fx-nya dengan y. Ya, akar tak hingga. Ya, bentuk seperti ini boleh ditulis ya, atau adik-adik boleh tulis y lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi domainnya adalah yang ini dan range-nya adalah yang ini. Ya, kita lanjut bahas soal yang keempat. Oke, kita hapus yang ini. Oke, soal yang keempat adalah fx sama dengan akar dari min x kuadrat min 6x dikurang 9. Nah, yang mana gx-nya adalah min x kuadrat min 6x min 9. Minnya kita keluarkan, maka jadi x kuadrat tambah 6x ditambah 9. Lalu kita faktorkan x ditambah 3, x ditambah 3. Nah, jadi x-nya adalah min 3, x-nya adalah min 3. Di sini A-nya sama dengan min 1, yang mana min 1 ini kurang daripada 0. Jadi parabolanya terbuka ke bawah. Ya, lihat ya, seperti ini. Ini sumbu X, ini minus 3. Parabolanya terbuka ke bawah seperti ini. Iya, oke. Nah, untuk mencari domain, kita lihat bagian dari parabola yang berada di atas sumbu X atau tepat di sumbu X. Nah, parabola di atas sumbu X tidak ada, tetapi tepat pada sumbu X ada, yaitu pada saat X sama dengan min 3. Nah, jadi domainnya adalah X sama dengan min 3. Nah, sementara range-nya, ya, range-nya, oke. Ya, berarti nilai dari ini ya, fungsi kuadrat ini nilainya, gx ini nilainya 0 ya, berarti y sama dengan akar dari gx ya, gx-nya di sini bernilai 0 ya, akar 0 sama dengan 0 ya, jadi y sama dengan 0. Ya, pada saat min 3 nilai fungsinya adalah 0, dia tepat di sumbu X. Nah, demikianlah domainnya, yaitu yang ini, dan range-nya adalah yang ini. Oke, nomor 4 sudah tuntas. Sekarang kita lanjut dengan yang kelima. Oke, kita hapus. Soal yang kelima adalah fx sama dengan akar dari x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Ya, yang mana gx-nya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Kalau kita faktor, kita akan kesulitan menemukan faktornya. Nah, dalam kasus ini kita coba terlebih dahulu mencari diskriminannya. Kalau diskriminannya negatif, berarti dia tidak bisa difaktor. Namun kalau diskriminannya lebih dari 0 berarti dia bisa difaktor. Ya, oke, kita lihat ya. Diskriminan rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. B-nya adalah 2 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 5 ya, A-nya 1, C-nya 5. Nah, ini berarti 4 dikurang 20, hasilnya adalah min 16. Nah, terlihat bahwa diskriminannya kurang daripada 0, sementara A-nya lebih besar dari 0 ya, A-nya lebih dari 0, diskriminannya kurang daripada 0. Nah, kasus seperti ini disebut dengan definite positif. Artinya pasti positif. Artinya parabola pasti ada di atas sumbu X. Gitu ya. Nah, oke, kita lihat ya. Ini sumbu X. Nah, parabolanya ada di atas sumbu X seperti ini. Ya.
dia terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0. Nah, untuk mencari domain, maka kita lihat bagian parabola yang ada di atas sumbu X atau tepat di sumbu X. Nah, ternyata parabola ini memenuhi ketentuan tersebut. Jadi domainnya adalah domainnya adalah X anggota bilangan real. Jadi berapapun X-nya pasti memenuhi. Nah, untuk mencari range kita membutuhkan nilai minimum dan nilai maksimum dari Gx ya. Nah, di sini G max-nya yang terbesar itu adalah tak terhingga. Sementara ini G minimumnya kita bisa cari dengan menggunakan rumus G minimum sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Ya, B kuadrat min 4AC adalah diskriminan. Sudah kita hitung tadi, dapat min 16, ya min 4 kali A. A-nya adalah 1. Ya, jadi ini 4. Nah, berarti G minimumnya adalah 4. Dengan demikian, range-nya adalah Fx berada. Nah, gitu ya. Akar, ya ini minimumnya 4. Ya, ini adalah maksimum dari Gx tak terhingga. Nah, karena ini tak terhingga, maka ini tidak perlu pakai tanda sama dengan. Ya. Oke, ini 2 lebih kecil sama dengan Fx. Lebih kecil daripada akar tak hingga. Akar tak hingga ini adalah tak hingga. Nah, Fx ini kita ganti dengan Y. Nah, boleh juga kita tulis Y-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, jadi demikianlah domainnya yang ini dan range-nya adalah yang ini. Oke, berarti nomor 5 sudah cukup jelas. Sekarang kita bahas tipe yang terakhir. Tapus. Ya, fungsi yang kelima berbentuk Fx sama dengan akar minus X kuadrat ditambah 2X minus 5. Nah, yang mana Gx-nya adalah fungsi yang berada di dalam akar. Min X kuadrat tambah 2X dikurang 5. Kalau kita berusaha untuk memfaktor, ini akan sulit. Ya, akan sulit. Kita coba diskriminannya, coba hitung diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, kalau diskriminannya kurang daripada 0, lebih kecil daripada 0, berarti fungsi ini nggak bisa difaktor. Kalau diskriminannya lebih dari 0 atau sama dengan 0, berarti dia bisa difaktor. Ya, kita hitung ya. B-nya 2 kuadrat min 4A-nya min 1, C-nya min 5. Ya, jadinya 4 dikurang 20 sama dengan min 16. Ternyata D-nya kurang daripada 0, sementara A-nya kurang daripada 0. Nah, kondisi begini disebut dengan definite negatif. Nah, artinya seluruh Gx itu bernilai negatif, ya pasti bernilai negatif. Dengan kata lain, parabolanya selalu berada di bawah sumbu X. Ya, parabolanya terbuka ke bawah, ya terbuka ke bawah karena A-nya kurang daripada 0. Nah, seperti ini parabolanya. Oke. Nah, untuk mencari domain dan range, kita lihat bagian parabola yang berada di atas sumbu X atau tepat di sumbu X. Nah, ternyata seluruh parabolanya ada di bawah sumbu X sehingga tidak memenuhi ketentuan ini. Ya, jadi domainnya adalah himpunan kosong, sementara range-nya juga himpunan kosong. Ya. Demikianlah ulasan yang lumayan lengkap ya. Ada 6 kasus untuk fungsi akar yang di dalamnya berupa fungsi kuadrat. Nah, apabila di dalam video ini ada salah perhitungan, salah kali, salah bagi, silakan adik-adik kasih komentar di kolom yang sudah disediakan. Bagikan video ini kepada teman adik-adik sehingga mereka juga tahu cara mencari domain dan range
fungsi seperti ini. Ya, video ini bisa dibagi kepada siapa saja, bisa ditaruh di Instagram, di Facebook, dan WA adik-adik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.